Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini memasuki hari yang ke-10 pada bulan Ramadan, kita masih dari berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir dalam kajian pagi Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki saat ini untuk memaksimalkan memenuhi amal-amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Salam dan salam semoga selalu kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah mengatakan kita dengan Al-Quran dan Sunnahnya, dengan Islam yang insyaallah beliau Allah hingga zaman kelak. Pada kesempatan pagi ini, mari kita awali kajian kita pada kesempatan ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah akan disampaikan kajian oleh Ustaz Jauzi Ahmad Darusman SPD berkaitan dengan kita membedah 7 falsafah yang mendalam, hanya akan dibedah oleh 3 bicara. Jadi untuk kesempatan kali ini akan dibedah untuk yang pertama hingga yang ketiga. Nanti yang selanjutnya akan dibedah oleh 2 bicara pada kesempatan yang lain. Kita menunggu sesaat. Mulai. Kepada Ustaz Haji Ahmad Darusman, waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya dan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan Bapak jemaah kajian rutin Ramadan yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mari rasa syukur kita ungkapkan dengan lafal kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita seluruh pengikutnya. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, mestinya bapak-bapak, ibu-ibu rutin tiap pagi hadir di tempat ini. Tapi saya mohon maaf karena sekolah belum libur, jadi belum bisa ya ikut ngaji bersama kecuali hari Ahad. Nah, itu pun sering hari Ahad juga ada kegiatan lain yang kadang-kadang menjadi tidak bisa hadir juga. Oleh karena itu tentu terima kasih Bapak Ibu sudah memakmurkan masjid ini, gedung dakwah yang kita bangun bersama ini, meskipun belum sempurna sudah bisa kita manfaatkan. Semoga ini sudah mengalirkan pahala kepada Bapak Ibu semua yang tentu ikut andil dalam proses pembangunan gedung ini. Dan insya Allah pada saatnya bangunan ini akan selesai dan punya fungsi yang lebih banyak lagi, sehingga kemakmuran masjid nantinya didukung oleh fasilitas yang ada, sehingga kelak Masjid Darussalam ini menjadi masjid yang makmur, ditandai dengan makmurnya jamaah, maksudnya jamaahnya banyak, juga dikelola dengan manajemen modern tentunya. Bapak Ibu barangkali sering membaca atau melihat video ya, percontohan masjid yang bagus, yang unggul Yogyakarta, yakni Masjid Jogokaryan, yang konon sudah memiliki anggaran yang sumbernya dari badan usaha milik masjid, sehingga masjid itu bisa mandiri. Kalau ada infak yang masuk, itu lebih banyak kemudian dikembalikan kepada jamaah, dikembalikan kepada masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan umat. Nah, mudah-mudahan Masjid Darussalam ini ke depan arahnya ke sana, mengikuti sistem pengelolaan masjid yang manajemennya modern tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini saya diberi tema tentang 7 falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah pokok-pokok pikiran mendasar Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam bergerak mendakwahkan Islam amar ma'ruf nahi munkar melalui organisasi Muhammadiyah yang dibentuknya. Bapak Ibu sekalian, 7 falsafah ini tidak ditulis sendiri oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini yang sering menjadi pembicaraan bahwa
Kiai Ahmad Dahlan itu meninggal tidak meninggalkan kitab-kitab yang ditulisnya, termasuk ya sekedar ini 7 pokok pikiran mendasar yang melandasi gerakannya, itu pun tidak ditulis sendiri. Dia tidak mencatat yang kemudian sampai kepada kita, tapi ini catatan muridnya, catatan murid. Ini yang membedakan dengan kiai-kiai besar pada umumnya. Kiai besar itu biasanya meninggal itu sudah punya karya-karya tulis, yang kemudian karya tulis itu berupa kitab, berupa buku, yang kemudian menjadi bahan bacaan yang dipedomani oleh umat Islam, baik itu secara khusus maupun secara umum. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pendiri NU dan beliau kiai besar, itu meninggalkan buku, meninggalkan kitab. Tapi Kiai Ahmad Dahlan tidak. Meskipun di Muhammadiyah juga ada Profesor Dr. Hamka, itu beliau meninggal sudah meninggalkan kitab tafsir Al-Azhar. Gitu. Ya mungkin generasi yang ke belakang mungkin sebagian sudah, gitu ya, dalam bentuk tulisan yang dibukukan. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak. Beliau meninggalkan karya-karya yang itu sesungguhnya bisa menjadi bagian yang mewakili buku atau kitab yang menjadi pedoman untuk pergerakan berikutnya. Seperti yang sekarang ini alhamdulillah terus tumbuh dan berkembang di bidang pendidikan, ya, sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Sekarang bahkan tidak hanya di dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Dan ini program prioritas pimpinan pusat Muhammadiyah periode ini adalah internasionalisasi Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah saat ini banyak mendirikan PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di Mesir, kalau di Mesir sudah lama, di Mesir, di Australia, di Inggris, di Belanda, Jepang, di Malaysia, di Arab Saudi, dan sudah banyak negara-negara yang di sana sudah berdiri pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Nah, periode ini dikembangkan lagi, tidak hanya sekedar mendirikan PCIM, tapi juga mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan prioritas perguruan tinggi. Di Thailand itu sudah disiapkan tanah yang cukup luas untuk mendirikan perguruan tinggi di Thailand. Di Malaysia sudah ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Di Australia ini juga sedang dirintis ke arah sana. Jadi tinggalan kitab Jemereng, kalau bahasa Mbah Nuri itu kitab Jemereng, kitab yang itu langsung dalam bentuk amal nyata. Di bidang pendidikan, yakni tadi dari TK sampai perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, dari klinik yang kecil sampai rumah sakit yang besar. Di Jogja sebagai tempat pusat berdirinya Muhammadiyah, itu rumah sakitnya besar. Karena posisinya di tengah kota yang sulit berkembang, maka kemudian dikembangkan di pinggiran kota. Di daerah Gampeng sudah berdiri rumah sakit PKU Muhammadiyah yang areanya cukup luas. Dan di banyak tempat itu bermunculan, berdiri rumah sakit Muhammadiyah, baik yang sudah mungkin sedang berproses maupun yang sedang tumbuh dan berkembang. Seperti Guru Arjo ini, alhamdulillah kalau berdirinya sudah lama, klinik, ya, sekarang ini sedang berproses untuk menjadi rumah sakit tipe D. Ini para
misionaris Muhammadiyah, gitu ya, para aktivis Muhammadiyah sedang berjibaku untuk bagaimana supaya nanti dalam waktu dekat itu kliniknya bisa berubah menjadi rumah sakit. Nah, kemudian di bidang lain, di bidang sosial ada panti asuhan dan yang lain. Nah, ini bagian dari, tentu saja tadi saya katakan, kitab Jemereng yang kita bisa belajar dari situ dan bisa ikut mengambil bagian untuk meneruskan jejaknya. Kita tidak membaca buku karya Ki Haji Ahmad Dahlan, tetapi kita membaca ayat kauniyah yang dirintis oleh Ki Haji Ahmad Dahlan berupa pendidikan, kesehatan, bidang sosial dan yang lain sebagainya, bidang ekonomi dan seterusnya. Dan dari tinggalan-tinggalan itulah kita belajar, kemudian kita memahami, kemudian kita ikut ambil bagian meneruskan apa yang menjadi perjuangannya. Kalau dulu tanah ini merupakan pekarangan kosong yang mungkin menakutkan, juga ada rumah kosongnya juga, rumah kosongnya ya yang baru dibongkar ini itu konon karena agak lama kosong medeni, jangan medeni ketika ini. Rumah kosong yang biasanya kan dijin gitu. Sekarang sudah menjadi begini, ada TK-nya, ada masjidnya, ini gedung pertemuannya, gedung dakwah dan sebagainya. Ini adalah bagian dari bukti nyata. Kita meneruskan, kita membaca perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan yang kemudian karena kita paham arahnya memang untuk kebaikan, arahnya memang untuk menguntungkan semua pihak. Jadi kalau misalkan kita ikut infak gedung masjid, infak untuk gedung dakwah, gedung bid'ah dan sebagainya, kan kita memahami bahwa itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri, karena itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, itu warisannya dalam bentuk kitab Jemereng. Tapi kita bisa membacanya. Betapa kita kemudian juga menyadari bahwa itu perlu terus ditumbuh kembangkan. Maka sampai hari ini kita ya ngaji, ya infak, ya sholat berjamaah di tempat-tempat yang ini bagian dari warisan yang dirintis oleh pendiri Muhammadiyah, yakni Ki Haji Ahmad Dahlan. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pokok-pokok pikiran yang tadi saya sebut bukan Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri yang menulis, tapi ini santrinya, Raden Kiai Haji Hajid namanya yang menulis. Ini adalah murid langsung dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Murid langsung itu kalau dulu pada zaman Nabi namanya generasi sahabat. Jadi dibina langsung, dididik langsung, kalau sahabat oleh Nabi. Nah, kalau ini generasi awal Muhammadiyah, ini ngajinya langsung pada Ki Haji Ahmad Dahlan. Mungkin kalau, tapi ini julukan sahabat itu namanya As-Sabiqunal Awwalun. Nah, kemudian di kalangan kita ya As-Sabiqunal Awwalunnya itu para murid-muridnya yang dibina langsung, ngaji tiap hari kepada Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, salah satunya adalah Kiai Haji Hajid ini. Beliau mencermati apa yang disampaikan, pokok-pokok pikiran yang mendasari Ki Haji Ahmad Dahlan menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari pokok-pokok pikiran yang mendasar itu kemudian dirangkum, ditulis dalam 7 falsafah Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, pada pagi hari ini saya hanya diberi jatah 3 untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Karena waktu yang terbatas. Ya, tentu kalau 7, nah ini kan seperti bukan ayat Al-Quran, tapi ini butuh penafsiran. Nah, karena memang baru pokok-pokoknya saja. Nah, pokok itu tentu kalau tidak dijelaskan dengan penafsiran, ya ini agak sulit memahaminya. Maka ya hari ini karena saya literaturnya tidak sampai kepada
tafsirkannya, pokok pikiran yang pertama itu tafsirnya seperti apa, pokok pikiran kedua tafsirnya seperti apa, itu tidak ada, ya saya menafsirkan berdasarkan pemahaman saya. Tapi nanti Bapak Ibu boleh, kalau misalkan tidak cocok, maksudnya tidak begitu tafsirnya, boleh saja, bodoh-bodoh ngerti. Tapi ini mudah-mudahan semoga lebih mendekati dengan arah pemikiran yang dulu dari awal memang sudah dikristalisasi, yang kemudian diwujudkan dalam ceramah-ceramahnya, dalam dakwah-dakwahnya, dalam realisasi amal usahanya, yang kemudian dikristalkan dalam 7 falsafah. Nah, dari 7 yang saya hari ini dijatah untuk menyampaikan 3. Yang pertama, falsafah yang pertama, yaitu kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali. Untuk bertaruh, hidup sekali untuk bertaruh. Apa taruhannya? Sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan? Kalimatnya pendek, tapi coba direnungi. Urip ming pisan. Ya. Urip pisan niku bertaruh itu jawabannya apa? Totoan, ngabotoan gitu ya. Mungkin bahasa lainnya gambling, bertaruh. Bertaruh itu kan juga ada unsur pilihan. Ya kan? Misalkan doro nih bertaruh kan diburke. Kan milih, aku milih sing iki engko sing menang. Nah, mungkin yang lain aku milih sing iki. Aku nek sing menang iki berarti pilihan saya benar. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, bertaruh itu seperti itu. Nah, ini bertaruh dengan pilihan sok ben aku ya, saya kita ini akan memperoleh kebahagiaan atau kesengsaraan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya pertanyaan oratoris. Pertanyaan oratoris itu ora sah dijawab, wis ngerti jawabannya. Ora ono wong pilih kok kepengin sengsara, betul kan? Kejaba yang memang tidak paham dengan akhirat. Sing ora paham ya ana niku karepe meneh ya milih seneng ning jane kesasar. Kan nonton sing apa-apa sok benang rokok, kancane artis-artis wong ayu-ayu. Jadi kan, ini seolah-olah dia pilih pilihan yang baik, yang benar, yang menguntungkan, yang membahagiakan. Padahal kan salah. Gak usahlah berpikir seperti itu. Kalau sudah di neraka wis ora kober, nanti bisa dibaca itu dialog orang-orang di neraka. Niku mbiyen wong-wong sing nang donya nyasarke wong kecemplung neraka men diprotes, karepe niku diparingi siksa sing luwih abot, ngeten niku. Niku ya ternyata mereka yang jawab, niku saya kan hanya sekedar menyampaikan, tapi kamu memilih sendiri jalan yang kamu pilih. Itu. Jadi nek wis nang kono, wis ra iso protes, ra iso jangan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja sudah tidak. Sudah begitu beratnya merasakan ya. Nanti jadi baca ayat-ayat yang terkait dengan neraka. Nah, ini pilihan tadi itu seolah-olah benar, seolah-olah akan membawa kebaikan bagi dirinya, padahal menyengsarakan, menyesatkan. Tapi kan pilihan orang yang belum pernah ngaji tentunya, atau tidak pernah ngaji. Kalau kita ya tadi itu seperti pertanyaan oratoris, pasti kita memilih, kita ingin bahagia, kita ingin memperoleh keberhasilan di akhirat. Nah, ini pertanyaan seperti ini meskipun sederhana tetapi mengandung konsekuensi yang berjangka panjang, Bapak Ibu. Berjangka panjang. Dan ini kemudian berdampak pada aspek-aspek yang menjadi konsekuensi terhadap pilihannya itu. Kan tentu memilih tidak hanya sekedar memilih, tetapi ada konsekuensi nek aku milih iki,
kalau saya milih ini, maka nanti ada apa? Keharusan yang menjadi ikutannya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau saya memilih yang ini, ya, katakan jalan kesengsaraan, maka konsekuensinya harus saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, oleh karena itu, maka pilihan ini sungguh menjadi dasar pokok pikiran yang meskipun sederhana tapi luar biasa. Maka ini dikatakan sebagai falsafah, ya, dasar dari pemikiran yang seandainya pemikiran ini terus ditumbuh kembangkan dengan benar, maka ini akan membawa keselamatan kita sampai di akhirat. Kembali ke tadi, ya. Jadi kita bertaruh untuk berpikir dan akhirnya untuk memilih apakah kita ingin menuju jalan kebahagiaan atau memilih jalan yang akhirnya menuju kepada kesengsaraan. Kalau dalam Al-Quran surat apa itu disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah mengilhamkan sesungguhnya kepada kita. Jadi kalau tadi ada orang yang jawab misalkan aku milih nang neraka wae wong kancane artis, ini sesungguhnya dia menyalahi hati nurani karena sudah diilhamkan jalan untuk memilih jalan yang fujur, ya, yang buruk, yang sesat, atau jalan takwa. Ini sudah diilhamkan. Jadi jane nang ati niki wong biyen ya wis nang alam arwah kan sudah ditanya, ya, tentang pilihan apakah kita benar-benar beriman kepada Allah. Itu kan kita sudah menjawab saat itu bahwa kita memang benar-benar beriman kepada Allah, kan? Maka itu mestinya sudah ditanamkan dalam hati kita ilham untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang sesat. Itu sudah diilhamkan, kita tinggal memilih. Nah, kembali kepada pilihan, karena sudah pasti dengan diilhamkan tadi itu pada Al-Quran sudah Allah mengilhamkan untuk bisa memilih mana yang fujur, mana yang takwa, dan kita bisa memilih alhamdulillah jalan takwa. Nah, maka ini lalu kemudian mengandung konsekuensi bahwa memilih jalan takwa itu ya harus mengarah kepada hal-hal yang menjurus kepada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dikaji dalam surat Al-Baqarah maupun surat Al-Imran tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka baru satu pokok pikiran ini pun kalau dijabarkan ini sudah insya Allah bisa membawa kita kepada jalan kebenaran yang akhirnya nanti akan membawa kita kepada keberuntungan, kepada kebahagiaan. Dan takwa itu kan bukan bahagia akhirat saja kan, tapi juga bahagia di dunia. Kita bisa merasakan orang kalau bertakwa dekat dengan Allah itu menjalani hidup ini insya Allah kalau toh ada kesulitan kita bisa memilih jalan yang benar untuk mengatasi kesulitan itu. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah. Kenapa dibimbing oleh Allah? Karena kita dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, takwa tadi itu, maka kemudian Allah selalu membimbing kita. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, maka kita menjadi dekat dengan Allah. Karena dekat, kita akan selalu ditolong oleh Allah. Sholat kita yang kita lakukan itu sudah menjadi jaminan kepada perilaku kita mengarah kepada perilaku yang benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru satu amalan sholat, belum amalan yang lainnya sudah menjamin kita dijamin oleh Allah, ya,
perbuatan keji dan mungkar. Sehingga persoalan-persoalan yang ada, orang hidup tidak mungkin tanpa persoalan. Pasti ada persoalan, tapi Allah membimbing. Sehingga persoalan yang kita hadapi itu kemudian kita selesaikan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak takwa biasanya memilih jalan yang hanya berdasarkan akal pikiran, yang akal pikiran itu sangat terbatas dan bahkan mungkin juga bisa tersesat. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu membaca berita tentang sopir Grab yang digorok lehernya di jalan itu ternyata wali murid SD Muhammadiyah Bayat. Dan kemarin saya meluangkan waktu untuk menengok di rumahnya. Kemarin sudah diobati di Palestina. Itu ceritanya panjang tapi tidak saya ceritakan, dan ngeri kalau diceritakan itu, karena dalam posisi yang sesungguhnya secara logika tidak bisa hidup. Karena posisi sopir di sini, ini yang menggorok di belakangnya, jadi sambil pegang ini pisaunya dari sini katanya sudah sampai kurang lebih 10 menit, tapi bayangkan 10 menit, orang ini kok nyebelas HP paling sekitar 3-5 menit sudah selesai, sudah mati, belum mati tapi sudah selesai. Ini sudah putus. Tapi ya dengan pertolongan Allah, gitu ya. Itu dia bisa menahan, memegangi tangan yang gorok itu sampai ya sini tetap luka, tapi sampai tidak sampai kemudian memotong. Coba kalau ini urat yang jalan nafasnya, jalan makanannya potong, kan ada 3 urat itu kalau potong sapi ya. 3 urat itu putus, ya sudah habis itu. Tapi alhamdulillah dengan tetap bertahan ya, tenaganya adalah nggak tahu itu sampai dia bisa mengangkat ini orang di belakangnya itu dilempar ke atas sampai kemudian ada di dekat dia dalam sopirnya itu, dan kemudian terjadi pergumulan di situ sampai dia bisa menahan kepalanya dan akhirnya tidak bisa bergerak dan tidak bisa sambil katanya ya dibacok-bacok sini, ya ditusuk-tusuk, tapi alhamdulillah itu tidak sampai nembus perut, tidak sampai, yang luka itu hanya tangan dan leher. Dan akhirnya sudah selamat. Ceritanya agak panjang dan ya sisi lain agak lucu, uang terjadi tawar-menawar itu. Jadi setelah posisinya terjepit itu dialog itu sampai dia mengatakan sudah saya bertobat, saya sudah tidak akan mengulangi dan sebagainya. Tapi dia masih pegang pisaunya, meskipun dia sudah dalam posisi lemah tidak bisa membaca itu. Akhirnya dia perintah, sekarang lepaskan pisaunya. Jangan, nanti kalau saya lepas pisaunya diambil untuk bunuh saya. Sampai dialog itu. Terus akhirnya terjadi kesepakatan. Ya sudah begini, itu dialog. Sekarang pisaunya kita buang bersama. Itu jendelanya dibuka. Terus akhirnya pisaunya dengan nambah 1, 2, 3 dilempar ke sawah itu, karena di posisinya di sawah itu. Akhirnya di sawah dalam posisi yang mungkin sudah lebih aman karena tidak ada pisau. Masih terjadi tawar-menawar lagi. Sekarang kamu ikut saya gitu kan, bahasa yang nyopirnya itu dalam keadaan sudah berdarah itu. Saya yang bawa, tapi dia tidak mau. Oh jangan, saya saja yang bawa, nanti kalau yang bawa bapak nanti saya dibawa ke kantor polisi gitu. Akhirnya diserahkan itu sopirnya. Ya sudah, dalam rangka mencari tempat nanti saya tak, karena dia disuruh keluar di situ juga nggak mau. Sudah sekarang keluar dari mobil, nggak mau. Nanti kalau saya keluar panggilan tidak saya digebuki orang, nggak mau. Akhirnya dia tetap ikut, malah dia nyupiri. Kemudian sampai di tempat sepi di Senepos itu ternyata dia kemudian melepaskan sopirnya, dia keluar lari ke pinggir rel sana, ke rel ke timur. Bila ada orang yang amati itu, namanya orang ya, sampai saatnya akhirnya ketangkep juga karena diamati ternyata sampai kok dia ke timur, nyamperin jembatan yang relnya itu, terus dari sana kok ke utara dan seterusnya. Tapi kemudian itu sudah di luar pengamatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi kisah itu kalau mendengarkan ikut ngeri karena dalam keadaan yang seperti itu, tapi mentalnya luar biasa, itu masih bisa berpikir logis, masih bisa melakukan perlawanan dan sebagainya. Nah, kembali ke sini tadi itu. Ini
Tadi ternyata setelah ditangkap itu orang bunuh, istrinya orang Jatingaran. Jadi kalau dia waktu itu naik Grab ingin diantar ke sebuah rumah itu ternyata itu rumah mertuanya. Makanya kejadiannya di tengah bulan tangkisan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ternyata anak muda itu dalam keadaan terjepit, terlilit hutang, sudah tidak bisa berpikir yang jalan keluarnya bagaimana melunasi hutang-hutangnya dan sebagainya, maka dia kemudian nekat berbuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan betapa orang yang tidak dibimbing oleh Allah itu dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita pun juga sesungguhnya sama. Kalau kita bisa menyelesaikan sendiri itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita mungkin pandai mencari solusi, bukan. Karena kita ditolong oleh Allah. Itu saja. Sering kita mungkin menghadapi masalah pelik, mungkin masalah anak, masalah ekonomi, masalah sosial, tetangga, mungkin masalah kerja dan sebagainya, sering menghadapi seperti itu. Kadang-kadang kita sudah seperti buntu, apa ini jalan keluarnya? Tapi kita orang yang beriman dibimbing oleh Allah, lari kembali kepada Allah, dan kepada yang lain. Karena kita setting ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu Allah. Kita settingnya itu supaya kita berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri kepada Allah, Allah punya jalan keluar yang tentu saja jauh melebihi yang menjadi kemampuan kita. Mungkin yang tidak diduga-duga, kalau Allah berjalan keluar bisa. Yang menurut kita nggak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang menurut kita berat, tidak ada sesuatu yang bagi Allah itu berat. Kalau tadi mungkin dalam pikiran logika kita harus mati nanti, borok-borok gitu. Tapi kenapa masih gitu? Karena ditolong oleh Allah. Gitu. Nah yang aneh itu, jadi dari awal itu dia berangkat sudah mulai curiga, karena penumpangnya itu tidak mau jejer, tidak di belakang setir, tapi biasanya posisi silang begitu, di belakang sopir terus itu dari Kurajo sampai ke Wonosobo minta balik lagi, akhirnya kejadiannya di situ. Nah yang agak aneh itu dia minta istirahat di masjid untuk salat zuhur. Nah, bareng itu salat zuhur berjamaah dengan dia. Yang tadinya mau curiga itu jadi nggak curiga, karena merasa ini orang baik, karena sholat berjamaah dan segala macam itu di sana. Tapi ternyata kejadiannya seperti itu. Maka juga kita tidak boleh ya, artinya yang kita berbaik sangka itu boleh, tapi waspada penting. Tapi sekali lagi mungkin kebaikan sopir Grab ini itu kemudian menghadirkan pertolongan Allah. Yang kalau tidak ditolong Allah, kita membayangkan sudah habis itu, karena digorok dengan pedang yang saya kira secara umum sudah kan kekuatannya sulit itu menahan yang posisinya begini, kemudian digorok dari belakang ini kan kekuatannya mungkin tidak lebih. Tetapi sekali lagi ini adalah pertolongan Allah yang kemudian menjadikan dia selamat dari maut. Dan alhamdulillah kemarin saya tengok dalam keadaan yang baik, sehat, ya tinggal penyembuhan luka saja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu pilihan-pilihan, jadi pilihan yang baik akan mengandung konsekuensi pilihan-pilihan yang baik, dan tapi insya Allah nanti kemudian akan dibimbing oleh Allah, akan selalu berada di jalan yang baik dan benar. Tapi pilihan yang buruk ini tentu pilihan yang memang ya dorongan setan itu untuk milih pilihan yang buruk. Kalau orang kemudian gelap mata sampai melakukan tindakan seperti tadi yang saya ceritakan itu tentu sesuatu pilihan yang salah, karena mungkin ibadahnya selama ini mungkin ya, kalau tadi ibadah kan hanya seolah-olah untuk lames-lames, untuk mengelabui supaya dianggap orang baik, bukan benar-benar berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan kewajiban, sehingga tidak menghasilkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pokok pikiran yang kedua di sini dicatat oleh Kiai Hajid, kebanyakan di antara manusia
berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Ada beberapa poin ini. Kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Angkuh dan takabur ini sombong. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan sendiri-sendiri, meninggalkan musyawarah. Musyawarah ini juga bagian dari perintah agama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ditulis seperti ini? Ditulis jalan pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, kebanyakan manusia berwatak angkuh dan takabur. Tentu ini juga sebagai peringatan bagi kita. Jadi melihat kenyataan yang ada bahwa kebanyakan manusia berwatak angkuh dan takabur, berwatak sombong, itu memang bagian dari penilaian atas dasar apa yang bisa dilihat dan dirasakan. Tapi kemudian kalau dia menyampaikan seperti itu kepada jamaah, kemudian sampai kepada kita, tentu bermaksud sebagai antisipasi supaya kita tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong. Dan kalau akan melakukan sesuatu, bermusyawarah. Mau berdakwah saja, kita kan bermusyawarah melalui penyusunan jadwal, melalui pemilihan siapa ustadznya, kemudian di mana tempatnya, bagaimana jadwalnya, fasilitasnya apa yang perlu disediakan, kan semuanya pakai persiapan, pakai musyawarah. Nah, pada saat itu, dan mungkin juga sampai sekarang masih banyak, itu kebanyakan orang dalam keadaan yang memiliki sifat angkuh, memiliki sifat sombong, dan kemudian juga meninggalkan musyawarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sifat sombong ini menjadi bagian yang menjadi pokok pikiran yang kemudian disampaikan kepada jamaah saat itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian sampai kepada kita? Karena sifat sombong itu adalah sifat yang sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Padahal sifat itu, meskipun kita juga sudah tahu sifat yang berbahaya bisa melemparkan kita ke dalam neraka, bisa mengeluarkan kita dari surga, tapi anehnya sifat itu kadang muncul pada diri kita nggak terasa, Bapak Ibu. Kan nggak terasa kita kadang-kadang memiliki sifat sombong. Mungkin kita Allah curang ngeten, misalkan nek buka niku mung kalih medan teh, kalih sego, kalih sayur, kalih sambel, kalih nopo. Sing penting kula wonten sambel, wonten iwak, wonten tempe, wonten kabeh ono padha wae. Jadi kadang-kadang kita nggak terasa menceritakan sesuatu ini dalam rangka mengangkat dirinya untuk kebanggaan dirinya. Nah, ini munculnya nggak terasa dalam hati kita, munculnya nggak terasa. Dan sifat itu adalah sifat yang mengeluarkan iblis yang dulu di surga, itu kemudian diusir dari surga. Nanti bisa dibaca pada surat Al-A'raf, gitu ya. Nanti pada ayat 13 atau ayat sebelumnya. Ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala mana'aka Allah tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini pertanyaan Allah kepada iblis, dialog Allah kepada iblis. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Di waktu itu Allah memerintahkan setelah menciptakan Adam itu, nanti ayat-ayat sebelumnya bisa dibaca. Kemudian Allah memerintahkan supaya yang ada di situ saat itu kan adanya malaikat, kemudian dengan iblis gitu ya, dengan jin begitu. Nah, diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Malaikat karena hamba Allah yang taat, serta-merta dia bersujud kepada Adam. Tapi jin yang kemudian berikutnya dinamai sebagai iblis karena membangkang kepada Allah, itu dia tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, setelah ditanya, kenapa sudah orang gelem menghormati Adam? Sujud di sini tidak bermakna seperti kita sujud kepada Allah,
tetapi adalah menghormati. Tentu karena perintah Allah suruh hormat, ya hormat saja, harusnya begitu. Tapi iblis tidak. Karena kesombongannya tentunya, maka dia iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jawab iblis, saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya, iblis, dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, iblis menganggap bahwa unsur api lebih hebat, lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Itu anggapan iblis. Tetapi Allah tidak seperti itu. Bukan masalah bahan dasarnya apa, tetapi masalahnya membangkangnya perintah Allah itu. Maka kemudian pada ayat berikutnya Allah mengusir iblis untuk keluar dari surga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, penolakan iblis terhadap perintah Allah itu karena menganggap dirinya lebih hebat daripada Adam. Jadi dia suruh sujud nggak mau. Masa saya suruh sujud pada Adam? Adam sekolah lemah, aku sekolah geni kok. Aku sujud kepada nggak mau. Itu kalau bahasa kita barangkali. Nah, dia mengatakan saya lebih hebat daripada Adam karena saya dari api, Adam dari tanah. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan kesombongan. Nah, sombong itulah yang kemudian menjadikan Allah murka dan akhirnya iblis diusir dari surga. Nanti pada hadis yang lain juga diterangkan tentang orang yang memiliki sifat sombong itu tidak akan masuk surga. Jadi tadi kaji lebih lanjut. Tetapi kembali ke sini dulu. Jadi bahwa iblis itu menolak perintah Allah satu, jadi ini nanti unsurnya dua. Yang satu membangkang perintah Allah, yang kedua merasa dirinya lebih hebat daripada Adam, maka ini namanya kesombongan. Maka dalam penjelasan hadis tentang kriteria sombong itu apa, itu di sana dijelaskan al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Jadi cirinya sombong itu dua, yaitu satu menolak kebenaran, yang kedua merendahkan orang lain. Jadi dua ini nanti harus betul-betul tidak ada pada diri kita. Menolak kebenaran adalah tadi itu. Kon sujud diperintah kon ngurmati Adam sing perintah Gusti Allah, ora gelem. Ini membangkang, ini menolak kebenaran. Kalau Allah perintah tentu bukan perkara yang salah, bukan perkara yang tidak baik. Tentu perkara yang hak. Tapi dia menolak. Nah, ini membangkang namanya, menolak kebenaran. Ini ciri yang pertama. Jadi kalau kita pada saatnya itu menolak kebenaran yang mungkin ada dalam Al-Quran atau hadis, itu kita sudah masuk kategori kriteria sombong yang pertama. Saya sering mencontohkan, dan sampai hari ini saya belum punya contoh yang lebih realistis ya, lebih cocok gitu ya. Misal begini, di dalam Al-Quran kan disebutkan laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu, masna, wa thulatha, wa ruba, gitu ya. Nikahilah perempuan itu nanti lengkapnya 2, 3, atau 4. Meskipun nanti kemudian ditutup, tetapi kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu. Gitu. Ini ayat ini. Kalau bagi laki-laki mungkin tidak masalah, meskipun mungkin belum tentu bisa mengamalkan gitu ya. Karena di sini ternyata juga satu pun tidak ada yang mengamalkan ayat itu kan belum ada ya. Apalagi di kalangan Muhammadiyah memang tidak populer ayat ini. Tidak populer itu maksudnya tidak banyak yang mengamalkan karena takut juga, karena konsekuensinya juga tidak mudah, gitu kan. Meskipun juga ada juga sih. Kalau di dekat kita ya mungkin Pak Rahmadi misalkan seperti itu. Tapi kalau di lingkungan saudara kita di Nahdien, banyak sekali itu. Dia itu istrinya satu, ada yang 2 dan 3, bahkan ada yang 4. Dan banyak yang melakukan praktek. Gitu ya. Nah,
ayat ini kalau bagi ibu-ibu ini seolah-olah diskriminasi. Mosok si wong lanang oleh nikah papat kok wong wedok ping siji, Gusti Allah ki radil misalkan ini. Terus menolak ayat ini, anek ngono aku arek nikah konjol saka siji. Ada ini yang mempraktekkan meskipun ya ora resmi karena KUA tentu tidak mau memberikan legalitas formalnya, kemudian menerbitkan surat nikah nggak mau. Tapi di dekat kita, mungkin di tetangganya Pak Tri atau siapa, mungkin Pak Tri Teresa, saya ini tidak tahu orangnya, tapi hanya dengar cerita katanya di sekitarnya Pak Tri itu ada. Di sana satu perempuan, lelakinya dua, itu suaminya dua, meskipun yang satu ya tidak resmi berakta nikah tidak, tetapi kenyataannya seperti itu. Nah, dia mungkin ini dalam mensikapi ayat ini dia menolak. Saya tidak mau kalau ayatnya seperti itu. Podo-podo hamba Allah kok, laki-laki boleh lebih dari satu, saya perempuan nggak boleh satu, saya mau lebih misalkan. Nah, ini menolak ini. Nah ini sudah jelas masuk kategori kriteria sombong. Yang kedua, contoh yang sudah sering saya sampaikan itu adalah dalam pembagian waris. Ini lagi-lagi seolah-olah yang dirugikan ibu-ibu nih perempuan, itu kan? Karena ada pembagian sepekul segendongan. Laki-laki dapatnya 2, perempuan dapatnya 1 atau separuhnya laki-laki. Mungkin sudah sering diterangkan, kalau ini sebenarnya sederhana logikanya. Kalau wanita kan besok ditanggung oleh laki-laki kalau sudah nikah. Artinya dia bawa warisan sedikit pun mungkin sudah ada yang nanggung. Tapi kalau laki-laki nanti dia menikah, dia akan menanggung istri, anak dan sebagainya. Sehingga kalau dia memperoleh lebih itu karena memang nanti akan memperoleh tanggung jawab yang lebih berat daripada wanita. Ini sederhana. Tapi ada juga yang kemudian sing ngurusi simbok tekan mati lah aku. Nah, biasanya kan yang lebih dekat ibu-ibu nih, yang perempuan gitu. Sing ngurusi bapak, sing nyewoki, sing pokoknya sampai bapak meninggal, padahal bapak dalam keadaan stroke saat itu, saya yang ngurusi. Masa aku bagiannya malah separuh nih, orang ngurusi apa-apa nang Jakarta kan berarti bagiannya loro misalnya. Misalkan seperti itu. Ini kalau dicocokkan dengan ayat Quran tadi kan nggak cocok. Berarti dia menolak ayat meskipun hanya satu ayat. Yang lain dia nggak ada yang ditolak, semuanya cocok. Suruh sholat ya sholat, suruh puasa puasa, semuanya diamalkan. Larangannya juga begitu. Tapi menolak satu ayat ini sudah merupakan kesombongan. Dan kesombongan ini semuanya berat karena apa? Karena menolak kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangkang perintahnya Allah. Maka kenapa ini disampaikan di pokok pikiran yang kedua? 7 pokok pikiran tadi itu karena memang berbahaya sekali dan tantangannya dalam kehidupan kan cukup berat itu. Untuk mempraktekannya kan berat itu. Nanti coba saja kalau dalam satu keluarga anak yang 5 jelas yang telu ngaji, yang loro ora ngaji. Sing loro iki nolak itu akhirnya kan harus voting gitu ya. Voting itu ya meskipun mungkin masih bisa menang karena yang mungkin cocok 3, yang tidak cocok 2. Tapi kan ini ribet itu kalau pembagiannya sudah seperti itu, nanti mungkin juga bisa terjadi putus hubungan kekeluargaan. Persaudaraannya putus karena tidak cocok dengan keinginannya. Nah maka mari Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kembali kepada misalkan ayat ini kok berat sekali ya. Saya tentu mungkin berat kalau seandainya misalnya ini suami saya berpoligami misalkan. Ya dongake wae bojone men boten poligami. Ngeten mawon terus ini. Atau kita tentu harus bertobat mohon ampun ya Allah. Saya sesungguhnya tidak menolak ayat ini. Tapi seandainya Engkau menerapkan pada diri saya, mungkin saya tidak mampu ya Allah. Oleh karena itu mohon kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau misalkan, jangan Engkau berikan keinginan itu pada suami saya, misalkan seperti itu. Tidak apa-apa, berdoa. Tapi kita tetap menerima, dan kita mohon ampun kepada Allah. Seandainya menerimanya pun mungkin merasa berat, karena ya memang berat itu, tidak ringan itu ya, dalam kondisi yang diduakan. Meskipun dalam praktek yang baik, Bapak Ibu pernah melihat postingan atau video yang diwawancari di televisi itu, bilang anggota DPR istrinya 4 dan kemudian yang satu istri tinggal 3. Itu rukun sekali. Dan pada saat yang sama di wawancara itu dia
menunjukkan kebaikannya, kerukunannya. Ya ini tentu mungkin yang seperti itu karena juga dilandasi dengan pola yang menerapkan syariat Islam, bagaimana mengelola rumah tangga yang misalkan istrinya lebih dari satu. Jadi intinya itu, ini tidak dalam rangka mendorong ke arah sana, karena memang sekali lagi kalau di Muhammadiyah tidak populer dan memang tidak ringan. Tetapi yang jelas kita tidak boleh menolak ayat yang sudah jelas-jelas seperti itu, kan ayat muhkamat itu. Mau maknanya ya cetok, mungkin nanti ditafsiri dalam praktek dulu zaman Nabi, sahabat juga jelas begitu, kan ayat yang jelas sekali, tidak membutuhkan penafsiran yang rumit. Sudah kita terima saja. Kalau kita belum mampu mengamalkan, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita tidak ingin mungkin dalam keluarga kita seperti itu, ya kita berdoa kepada Allah supaya mungkin biar yang lain yang mengamalkan yang mampu, tapi saya berat misalkan, tidak apa-apa, mohon kepada Allah. Intinya itu. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ciri kesombongan yang kedua. Nah, ini yang masih ciri kesombongan tadi. Yang pertama ciri kesombongan menolak kebenaran. Tentu kebenaran ini sumbernya dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, merendahkan orang lain. Niki sing nggo nanggal niki malah. Nanti kalau sing nggo niku sih muga-muga karena kita bedino ya wis ngaji diwaca ayat Quran, hadis, muga-muga ora ono sing nolak terhadap ayat-ayat Quran maupun hadis, menolak kebenaran enggak ada. Tapi yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, merendahkan orang lain kan perkara yang orang kadang juga belum tentu melihat itu. Tapi hati kita sendiri. Biasanya orang merendahkan orang lain itu kalau merasa lebih, apakah lebih dalam hal harta, apakah lebih dalam hal ilmu, apakah lebih dalam hal mungkin kesempurnaan tubuhnya, fisiknya, mungkin wajahnya cantik, bagus dan sebagainya, kekar dan sebagainya, itu kelebihan dari sisi itu. Atau mungkin kelebihan dari merasa amalnya wis oke, jasanya wis oke, punya pangkat yang tinggi dan sebagainya. Ini tidak gampang ini untuk kemudian tidak memunculkan rasa bangga diri dan kemudian merendahkan orang lain. Contoh nih, saya pernah mendengar seorang kiai yang sedang menceritakan dirinya sendiri. Tidak usah saya sebut namanya. Dia menceritakan dirinya sendiri ketika sholat di sebuah masjid. Ini dia besar nih. Arah kiblatnya salah. Jadi seperti kalau di Masjid Al-Ihdar sana itu saya sering ketemu orang. Kan itu sudah dibuat shopnya serem ya. Tapi itu tidak mengikuti itu. Ada yang tetap dekat marpe kulon. Ada lagi malah yang marpe ngalor. Nah, ketika sedang sholat tentu ya tidak lalu kita geret, kita ingok gitu, tidak. Ya nantilah kalau sudah gitu. Kalau sudah kemudian kita ingatkan, Pak, nyumpang punten menika arah kiblatipun menika sesuai garis shop menika. Kalau yang baik dengan cara yang baik ya tentu dia senang menerimanya. Nah, ini kiai ini cerita. Jadi ketika sedang sholat katanya begini itu langsung baunya digeser itu di enggoknya begitu. Nah mungkin kan menjadi dia tidak khusyuk juga jengkel. Aku kiai kok sholat dibenerke. Dan setelah itu mungkin masih diberitahu juga Bapak tadi begini-begini seolah-olah seperti diceramai. Nah itu dia mengatakan, aku kiai kok diajari. Mungkin saya ngajari ya orang mesti ilmunya lebih tinggi. Tapi dalam hal itu mungkin dia benar mengingatkan. Ini kan sombong ini. Saya tidak usah menyebut siapa-siapa. Tapi dia merasa, aku kiai, banyak kitab yang sudah saya pahami, aku tukang mulang ngaji rono-rono, deleke karo wong sing mbuh dia ngerti alim bingkong mbuh ora. Ini dalam hal ini ngeleke bener. Coba bagaimana ini? Kira-kira merendahkan betul ini. Si sapa? Aku iki sore misalkan. Aku gak ngerti cilikmu mbiyen nak nuturi aku. Kan ada yang seperti itu. Ini kesombongan, merendahkan orang lain. Siron karena tak bantu mbok tadi uang ora itu kan. Kadang-kadang seperti itu, wis tukang bantu, tukang sekolah itu biaya macam-macam barang wis dadi wong rodok kelalen sithik, ngundang-undang itu. Si raja tak tolongin biyen mbok dadi gelandangan, mbok dadi apa sih saya kurang ajar karena kelalen misalkan seperti itu. Ini jebere ngundang-undang itu ngilangke amal soleh, ini merendahkan orang lain ini adalah kesombongan. Dua ciri ini sudah cukup menjadi seseorang punya label sombong, dan kesombongan itu yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Nah sekarang hadis senang. Ada lebih ini. Satu hadis saja ya.
Nanti yang ketiga dibacakan saja. Nah ini hadisnya. Jadi hadis yang menerangkan tentang orang yang sombong tidak masuk surga. Hadisnya berbunyi begini: la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya di sini. Nah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi atau zarrah. Jadi badhe mlebu swarga angel napa gampang? Kita sak duwe mboten rasa sombong ten ati kita. Sak duwe. Alhamdulillah kita niku ya istighfar terus baik bar salat. Memang enten iki pun jeneng sithik mboten napa nggih? Wong kula ya ora ngaji kala-kala. Kita mungkin panjenengan cermati. Nek bar salat, kenapa kita disuruh zikir yang 33 itu? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nek panjenengan ora kok berdonga sing dawa ning niki aja ditinggalke. Mergane napa? Dalam hadis diterangkan, orang yang berzikir sudah sholat membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadisnya sahih. Nanti panjang cari. Niki hadis niki nyenengke napa nyusahke? Nek sing hadis wau meskipun sak zarah wis sombong mlebu neraka. Niku medeni napa? Medeni. Nah, medeni niku harus dijodoni sing nyenengke Bapak Ibu sekalian. Jadi satu sisi memang kita harus kan ada khauf, ada raja. Itu kan ada takut, ada harap. Gitu. Nanti kalau uang wedi terus wis ngelopro, lah aku berarti ora bakal iso mlebu swarga. Berarti aku wis tak urip sak karepe dhewe lho ora bakal mlebu swarga. Yo apa-apa dilakoni. Kleru, maka khauf harus imbang dengan raja. Jadi khauf niku wedi, nek wedi kebangetan ora ana perimbangan niku wong jadi klokro. Tapi harus punya raja. Lah rajanya tadi ini. Kita berzikir tadi itu 33, ini punya harapan karena Allah memberi harapan. Sing sapa wonge zikir tadi itu tasbih, tahmid, takbir banyak 33 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan kan karena sangat. Karena namanya dosa kita kata kaya buih itu namanya kata. Dan itu diampuni kalau Gusti Allah dan seneng. Nah, mila maka sepanjang kita sholatnya terus, zikirnya terus, mudah-mudahan ini nanti juga mengikis kesombongan karena kesombongan itu kadang munculnya juga nggak sadar. Mungkin kita juga bertobat tetap sendiri juga, ya Allah, kalau seandainya dalam hati saya ada kesombongan maka bersihkanlah, hilangkanlah. Nah, salah satunya kemudian tasbih, tahmid, takbir itulah yang kemudian mudah-mudahan juga menghapus dosa-dosa kecil yang sumbernya dari situ. Tapi kalau sudah besar seperti dua unsur terpenuhi tadi itu, menolak kebenaran, merendahkan manusia, ini sudah sombong yang sama dengan sombongnya iblis. Nah, kalau sudah seperti itu, neraka ini Bapak Ibu sekalian. Tapi nek muncul sidik-sidik ini moga-moga terhapus oleh seperti terhapusnya buih di lautan dengan istighfar kita, dengan tasbih kita, tahmid kita, takbir kita. Kadang ya Bapak Ibu, yang terakhir tak baca kita mawon iki. Ngaten dipun, maksudnya pun telah. Napa? 3 falsafah. Falsafah yang ketiga. Manusia itu kalau mengerjakan sesuatu apapun sekali, 2 kali, berulang kali, maka kemudian akan menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau iktikad. Perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Iktikad, perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan berubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena menganggapnya bahwa apa yang dimilikinya itu adalah benar. Nah, jadi
Biar kemudian awal-awal perjuangannya terkenal dengan TBC, apa? Tahayul bid'ah khurafat. Jadi wong niku nek melakukan kebiasaan wis diyakini nganggep api, terus ya selama itu mungkin dia tidak merasa dirugikan dengan itu, terus saja diyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Contohnya ini kalau biar nek ana wong arak tandur, arak panen itu nganggo cara napa? Wiwit masang napa niku? Sesaji di pojok-pojok sawah dan sebagainya, itu menganggapnya baik, benar dan sudah turun-temurun, nggak ada masalah. Tapi kemudian dengan memahami perintah dan larangan Allah, akhirnya harusnya kemudian sadar. Nah, cara seperti itu dengan sedikit demi sedikit memang mungkin pada saatnya efektif, tapi ternyata tidak gampang. Nah, tidak gampang itu ya karena tadi ini berlangsung tahun turun-temurun dari nenek moyang kita. Selama ini mungkin juga tidak pernah ada yang memberikan penjelasan, tidak ada yang menjelaskan tentang bahayanya, sehingga terus saja dilakukan. Bahkan sampai sekarang juga ada yang namanya sedekah laut kan masih ada kan, bahkan dijadikan sebagai objek wisata. Itu sama dengan ini arahnya. Nah, saya kira itu yang terakhir, saya kira tidak usah dijelaskan banyak lebar karena memang waktunya. Mudah-mudahan sekilas bisa dipahami. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangannya, waktu yang mungkin berlebih, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Rizman. Informasi yang pertama, infak kumpul pada kesempatan pagi ini jumlah Rp286.000. Yang kedua, Ahad 11 Ramadan 1444 Hijriah 2 April 2023 Masehi, insyaallah akan diisi oleh Ahad ya, akan diisi oleh Ustaz Haji Muhammad Abdul Hisham, beliau Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, sekaligus sebagai anggota pleno Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi besok Ahad insyaallah akan dilaksanakan dengan lanjut seperti pelaksanaan pada Ahad sebelumnya. Mari kita tutup kajian pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.